Sayang. Lihat Cheongsam ibu, cantik nggak? Besok ibu pakai Cheongsam ini antar ke ujian. Artinya berhasil langsung. Kamu suka nggak? Tentu saja, Ibu. Ibu paling cantik pakai Cheongsam ini. Lestari, besok kakak pakai Nike. Soal Lestari pasti semua benar. Kakak bilang pasti dapat nilai sempurna. Lestari memang manis banget. Ibu, Lestari. Tak seperti orang lain, berada di sana, cuma mengganggu. Keluarga kami menyiksa kamu. Kamu pakai bajunya kayak begini buat apa? Ibu, aku nggak... Nggak, kamu mau orang luar menunjuk-nunjuk aku, bilang aku memihak Lestari kasar sama kamu. Baru kamu puas. Ibu, jangan dipikirin. Kakak juga nggak sengaja. Mungkin dia cuma nggak suka gaya pakaian kita. Cuma nggak suka. Tenang saja, Ibu. Cewek desa ini, gak tahu selera pakaian. Masih berani ngecewain kita. Aku cari kamu 15 tahun. Kamu baru pulang malah lawan kami. Kamu sudah rusak karena orang desa. Ibu, jangan begini. Bicarakan ayah angkat. Apa ibu salah? Dia memang bukan anak kandungku. Hatinya tak bersatu dengan kami. Lihat Lestari kita. Walau bukan anak kandungku, dia begitu penyayang. Lebih baik daripada kamu. Betul. Sepertinya Lestari lebih cocok jadi anak keluarga Pratama. Ibu, dulu ibu tak harus bawa orang desa ini pulang. Aku juga menyesal pernah pulang dengan kalian. Masih berdiri di sana? Cepat ke atas. Tak ganti baju, jangan keluar. Masuk sana. Kalau belum ganti, jangan keluar. Siapa tak mau pakai baju yang cantik dan bergaya? Tapi baju olahragaku ini benar-benar dari lemari yang paling cantik yang bisa aku carikan. Empat tahun lalu, aku yang diculik sejak kecil, akhirnya kembali ke pelukan orang tua. Setelah 15 tahun, akhirnya Anda temukan putri kandung yang diculik. Pak Pratama, apa perasaan Anda sekarang? Terima Pak kasih, Pratama, media kepala keluarga. dan bantuan orang baik. Akhirnya aku temukan anak kandungku. Aku bersumpah akan habiskan sisa hidupku untuk menebusinya. Putriku, takkan biarkan dia terluka sedikit pun. Saat itu, kukira aku akan jadi orang terbahagia di dunia. Orang tua langsung ajak aku bertemu putri angkat mereka. Drama Wave. Lestari, kami sudah temukan kakakmu. Kakak, Dia pakai nama yang dulu milikku, Putri Lestari. Cepatlah, ketemu adikmu. Dia pakai namaku, hidupkan hidupku. Baiklah. Eyo, kakak, aku sering dengar bapak ibu cerita soal kakak. Tak ada tempat bagiku. Kakak, kenapa kakak tega begini? Aku cuma mau punya keluarga. Lestari. Bangun. Lestari. Dia adikmu, kenapa kakak tega begini? Kamu gak apa-apa, aku cek ada luka nggak? Ayo sini. Demi tenangkan Lestari. Orang tua izinkan dia tetap pakai Putri Lestari. Aku harus ganti nama, Putri Ayu. Mulai hari ini, namamu Putri Ayu. Ayah tahu kau iri padanya, tapi dia sudah kecil beserta kami. Ayah harap kau dan adikmu bisa hidup rukun. Bukan aku. Sudah, pulanglah. Kukira, serahkan namaku, bisa dapat ketenangan. Tak sangka, ternyata itu awal hidup neraka. Ayu, lihat. Awalnya, saat Lestari nakal, mereka masih bicara padaku, minta aku mengalah. Ayu,
Ini kamar putri yang kami rajang khusus untukmu. Suka nggak? Iya. Kakak beruntung sekali. Hanya putri kandung keluarga Pratama yang pantas punya kamar seindah ini. Nggak apa-apa, ayah, ibu. Aku tahu aku cuma anak angkat, tak pantas berharap begini. Tapi ayah ibu, aku mohon jangan usir aku, boleh? Lestari, mana mungkin ayah ibu usir kamu? Iya, Lestari. Ayah, ibu, jangan karena Ayu putri kandung kalian malah kecewakan Lestari. Aku nggak setuju. Kakak, aku tak mau ayah ibu susah. Lestari, mana ada susahnya? Ini hakmu sendiri. Iya, Lestari. Sejak kecil, ayah ibu paling sayang kamu. Ayo kau, kakaknya harus mengalah padanya. Boleh ya? Nanti ayah ibu buatkan kamu kamar yang lebih besar dan lebih cantik. Boleh ya? Kemudian, konsultasi jadi perintah. Kuterima semua, jadi hal biasa. Lestari. Ayah. Halo, Paman. Halo. Ayah jemput ke les. Ayah, teman-temanku les sama tempat, bisa antar mereka juga. Tentu saja. Ayo, naik. Terima kasih, Paman. Ayah. Ayo, kamu. Ayah, aku mau telat les. Ayo, cepet. Ya sudah, ayo ayah antar Lestari dulu. Nanti ayah jemput kamu. Tunggu ayah ya. Ayah. Maaf, telepon yang Anda hubungi mati. Maaf, telepon yang Anda hubungi mati. Makasih, Mas. Bapak, ke Villa Surya berapa? 200. Bapak, uangku kurang. Bisa murahin nggak? Gak ada uang, ngapain naik taksi? Buang waktu. Bapak, Ayo, makan. makanan ibu enak sekali. Ayo, coba ini. Aku pulang. Hujan deras begini, kenapa nggak naik taksi pulang? Jangan-jangan sengaja kasihanin buat cari perhatian. Ku bilang, umurmu masih kecil, kok kamu cerdik banget ya? Ibu, kakak, jangan marahi kakak Ayu. Mungkin dia sudah terbiasa di desa, belum terbiasa hidup di kota. Adikmu lagi sakit. Cepat masuk. Bersihkan diri dulu. Jangan infeksi dia. Cepat masuk. Itu pertama kalinya aku sadar. Aku tak cocok di keluarga ini. Ayo, makan udang lagi. Udang bagus buat tubuh. Ibu, aku mau makan iga lagi. Lestari itu dari kecil sudah kita manja. Kau sebagai kakak harus mengalahinya. Potongan iga yang terakhir ini kasih Lestari saja. Ayo, ada udang, makan udang. Aku alergi udang. Alergi? Kenapa nggak bilang dari awal? Lestari tak suka jahe. Harus dipisah satu-satu. Tapi tak ingat, aku makan udang bisa bahaya nyawa. Mengalahinya sepertinya jadi aturan hidupku seumur hidup. Besok ujian. Mereka pasti ajak Lestari makan enak di luar.
Putriku, ayah datang khusus. Temani kau ujian. Iya, Lestari. Kali ini kita, seluruh keluarga dukung, pasti bisa masuk kampus impianmu. Adik, kakak yakin kamu hebat. Terima kasih ayah ibu. Kakak, aku pasti berusaha keras. Harap bisa jadi juara 1, biar keluarga Pratama bangga. Sudah kuduga. Lestari kita pasti anak keluarga Pratama yang paling hebat. Betul. Ayo pulang. Kakak, Kakak, kok makan sisa makanan? Kalau Bapak lihat, bisa-bisa kira kita tindas kakak. Kamu sengaja hitung waktu Bapak pulang. Pakai baju lusuh begini, pura-pura kasihan, mau nuntut kita ya? Ibu, aku enggak. Aku cuma kelaparan. Kamu lapar. Tadi kita makan di luar. Kenapa nggak ikut? Sekarang diam-diam makan sisa. Kalau bukan sengaja. Apa kamu? Sudah lama kamu pulang. Tetap bawa sifat desa yang menjijikan. Sengaja lawan kita, buat kita malu. Aduh, baru dikritik dikit, langsung pura-pura sakit ya? Ayu, kok kamu banyak akal ya? Sudahlah, jangan banyak omong. Ayu, jangan marah sama ibu. Ibu itu mulut pedas, hati lembut. Lihat, dia juga suruh aku beli hadiah buatmu. Ayu, hubungan perlu waktu untuk saling memahami. Kamu baru pulang sebentar. Sifat ibu agak dominan, jadi dalam hidup tak terhindar dari konflik. Tapi nanti akan baik-baik saja. Ayo, Bapak pakaiin. 4 tahun, aku tak bisa tergabung. Nanti bisa baik, tapi aku tak punya masa depan. Bapak, aku mau bicara sesuatu. Bilang saja. Tunggu sebentar. Oke. Kok kamu cenderung begitu? Kasih gelang Putri Ayu yang bagus. Lestari kita gimana? Tentu saja, Lestari kita tentu yang terbaik. Ini mobil sport yang Lestari mau. Pas turun pesawat, ayah langsung pesen di dealer. Gimana, suka nggak? Suka. Terima kasih, ayah. Baguslah. Lestari, ujian kali ini, usahakan semangat, banggakan keluarga Pratama. Iya, ayah. Ayu, tadi kamu mau bilang apa ke ayah? Masih berdiri di sini? Cepat pulang tidur. Jangan ganggu Lestari istirahat. Sudahlah, jangan banyak ngomong. Ayo, apapun masalahnya, bicara setelah ujian besok. Sudah malam, cepat istirahat. Orang yang cenderung takkan mengakuinya, cuma menyalahkanmu. Harus lebih bijak. Apa aku belum bijak? Kebijakanku apa gantinya? Kondisimu minta orang tuamu datang. Ada hal harus jelaskan ke keluargamu. Dokter, bicara saja langsung padaku. Ayah ibu sibuk, tak bisa datang. Indeks gagal ginimu sudah mencapai batas. Fungsi tubuhmu menurun drastis. Jadi bisa nunggu wisuda enggak? Nona, jangan berharap terlalu tinggi. Paling lama cuma beberapa hari lagi. Bisucia. Tahan sebentar. Tubuhku, aku mohon. Aku tak mau mati.
Ayu, hari ini ujian. Kenapa belum bangun? Cuaca panas begini, malah bungkus erat. Mau jahilin aku ya? Mau main-main masa depanku? Aku mati-matian melahirkanmu. Ternyata kau jadi musuhku. Ibu, makanan pagiku mana? Ibu segera datang. Hari ini aku tak ada waktu. Mati saja kau. Berani kau tak ikut ujian? Dasar anak nakal. Ibu datang. Kak. Sudah datang. Pipi. Kenapa ke sini? Kalian berdua ujian hari ini kan? Aku pergi cari 2 amulet untuk keberuntungan. Ayo. Terima kasih, Bibi. Ayu mana? Dia lagi marah sama aku. Belum bangun sampai sekarang. Tiap mau kerjakan selalu lambat. Tak punya mental. Tak mirip keluarga kami. Dia sudah berusaha selama ini demi hari ini. Dia takkan sebandel itu. Dia sengaja pilih hari ini. Buat aku kesel. Aku ke atas, lihat dia. Ayo. Bibi masuk ya. Ayo, jangan tidur lagi. Hari ini hari pentingmu. Jangan telat. Ayu, budimu mana? Kakak bicara ke kau tak mau bangun. Benar-benar tak tahu. Orang desa itu mendidikmu. Apa dia sakit? Ayu bukan anak yang tak tahu budi. Bungkus begini, apa demam? Jangan urus dia. Sudah besar, sakit juga nggak bisa bilang. Biar dia sendiri di sini. Kau dia ketinggal ujian, kembali ke desa dan bercocok tanam. Kak, jangan bicara begitu soal Ayu. Lihat saja sekeras apa tulang dia. Berapa lama dia tahan? Kamu besok kerja kan? Cepat pergi. Ayu, Bibi doakan kamu lulus dengan nilai tinggi. Taruh saja di sana. Ayo, pergi. Lestari, gimana hasil ujianmu? Bagus-bagus saja. Seharusnya nggak ada masalah. Sudah kuduga. Lestari pasti bisa masuk Nusantara. Siapa tahu jadi juara 1. Kak, belum selesai ujian. Meski belum selesai, Lestari kita pasti juga bagus. Benar, Lestari. Kamu terlalu merendahkan diri. Tunggu ujian selesai. Kakak pasti adakan pesta kelulusan mewah. Biar semua tahu adikku ini sehebat apa. Ayah sudah pesan tiket. Tunggu ujian selesai, keluarga kita langsung ke Pulau Bahagia. Serius, Ayah? Wah, bagus. Ayu mana? Tak tahu gimana hasil ujiannya. Buat apa urus dia? Dasar anak tak becus. Walau dia ujian, cuma bisa kuliah D3. Mana bisa dibandingin sama Lestari? Benar. Lestari pintar belajar, nanti pasti bisa jadi PNS. Jaga sikapmu. Jangan asal rusak masa depan adikmu. Lihat dirimu, masuk rumah langsung tidur di kasur. Babi pun lebih segar darimu. Lihat Lestari, sampai di rumah langsung belajar. Dia punya masa depan cerah. Lihat dirimu, nilaimu parah sekali. Dasar malas, kasihan kamu tuli. Kamu. Ini, baunya apa ini? Kok bau banget? Kamu lagi nggak mandi lagi ya? Coba bilang, sudah berapa lama kamu pulang? Masih nggak ingat harus mandi tiap hari? Benar-benar bikin kesal. Sikap kotor dari desa itu. Kapan kamu bisa berubah? Bisa nggak kamu jangan permalukan keluarga Pratama lagi? Drama Wave.
Tarikanmu ini harus kubuat video, post ke medsos, biar teman-teman lihat sisi lain dari Dewi Dingin kita. Jangan, Pot. Hapus itu. Hapus. Aduh, baunya apa sih? Bau banget. Miss Ayu, kamu di dalam. Miss Ayu, balas dong. Apa terjadi sesuatu padanya? Aduh. Ayah, ibu, kakak, Lestari. Calon mahasiswanya pulang. Selamat ya Lestari, ujianmu selesai. Bunga ini cocok untukmu. Terima kasih, Ibu. Sayang, kamu hebat. Ayo kita pergi. Langsung ke bandara. Kakak mana? Kakak nggak ikut kita ke sini. Aku telepon dia beberapa kali, dia nggak angkat. Kayaknya masih marah sama ibu. Menurutku, dia terlalu dihargai. Biar dia sendiri dulu. Lihat aja sampai kapan dia ngambek. Kakak juga. Ibu jelas-jelas demi kebaikan kakak. Lestari paling pintar. Putri Ayu itu, kalau setengah pintar, ibu nggak usah repot begini. Jangan bahas dia. Kita ajak Lestari jalan-jalan santai. Ayo, jangan telat pesawat. Putini, ada apa? Ibu, bisa pulang dulu. Aku khawatir Miss Ayu, dia mungkin celaka. Apa? Apa? Ada apa? Bu Tini telepon bilang, Ayu mengunci diri di kamar. Diketuk pun tak mau keluar. Dia ada apa? Cuma pura-pura marah lagi. Apa dia tak ke ujian? Ke atau tak, apa bedanya? Otaknya itu, kalau ke sana, pasti bikin malu keluarga Pratama. Aku sudah panggil tukang kunci. Ayo, cepat pulang. Ayah, dia sudah besar. Masa bisa mati tersedak di kamar sendiri? Kamu? Dasar anak nakal. Kok bisa ngomong gitu? Kakak mungkin masih marah, Ibu. Tadi pagi pas keluar, aku lihat dia. Aku ajak kakak ke ujian, tapi dia marah ke aku. Jangan ganggu aku. Lalu dia balik ke kamar. Apa? Lihat, ku bilang, dia emang tak punya harga diri. Anak liar. Dasar anak durhaka. Di saat penting begini, mah buat onar. Keluarga Pratama kok punya anak tak tahu diri begini. Nanti pasti ku hajar dia. Putri Ayu masih nempel tak ke ujian? Kalau mau pura-pura sakit buat dapat belas kasihan, mending jangan mimpi. Mereka akan makin benci kamu. Putri Ayu, kamu dengar? Oke, kalau kamu tak mau ujian, aku akan bantu. Kakak melakukan ini mungkin demi mendapatkan perhatian ayah, ibu. Benar-benar konyol. Di saat penting begini, kok bisa main-main? Sudahlah, dia memang tak berguna. Ujian atau tidak, sama saja. Betul. Untung Lestari, kita pintar. Ayo, cepat jalan. Lalu lintas macet. Pesawat tak menunggu. Ya, ayo cepat. Naik mobil. Sudah. Terima kasih, Pak. Halo, Ibu. Pintu kamar Miss Ayu akhirnya... Putini, jangan urus Putri Ayu. Biar dia renungkan sendiri di kamarnya. Ini, tapi di kamar Miss Ayu... Jangan banyak omong, lakukan tugasmu. Kalau terus ikut campur, kau dipecat. Baik, Ibu. Mana bisa tinggal di sini? Pak Pratama, Bu Dewi, akhirnya kalian pulang.
Kalian pemurus apa ada masalah? Keluarga kami susah payah liburan keluar. Cuma karena hal ini dipanggil pulang. Benar-benar mengganggu. Benar. Putriku baru ujian, sedang mau santai. Ada apa? Ndak bisa tunggu kami pulang. Maaf banget Bu Dewi. Kami juga nggak bisa apa-apa. Coba cium bau rumahmu. Lebih busuk dari toilet, masih punya muka liburan. Kok kamu ngomongnya kasar banget? Ayo ciumlah. Seluruh villa penuh bau busuk rumahmu. Masih berani marah? Pasti Putri Ayu si sialan itu. Putri Ayu dari desa, sikapnya jelek. Tak pernah berubah. Tak pernah kecil, cuma buat olah. Benar-benar membuatku marah. Jangan ribut, cepat buka pintu dan lihat. Putri Ayu brengsek. Kalau pelihara anjing, palingan juga gonggeng. Dia cuma cari masalah. Putri Ayu, kamu main apa di dalam? Cepat keluar sekarang juga. Coba lihat, apa itu di lantai? Menjijikan sekali. Memalukan. Hah? Ada mayat. Aduh, ada mayat. Kenapa bisa begini? Putriku pasti tak apa. Tak ada apa-apa. Lestari, Rama, suruh mereka keluar. Cepat keluar, jangan lihat. Keluar. Tunggu. Kami menerima laporan, ada pembunuhan di rumah ini. Sesuai prosedur hukum, kami perlu mengamankan lokasi dan melakukan pengambilan sampel. Harap kerjasama. Officer, mayat itu putri kandung kami. Dia selalu ada di bawah pengawasan kami. Setiap geraknya kami awasi. Tak mungkin pembunuhan, tak mungkin. Aku telepon rumah duka sekarang. Bawa mayatnya dibakar. Biar polisi tak usah repot-repot. Kalau menurutmu selalu ada di bawah pengawasan, kenapa sudah mati beberapa hari, kalian tak sadar? Betul, bau busuk baru sadar. Entah gimana orang tua mereka. Benar juga, kalau telat habis dimakan ulat, tulang pun tak tersisa. Anak ini kasihan sekali. Mati tanpa sebab jelas. Ayah ibunya sama anak angkatnya malah liburan santai. Tak tahu dia sudah mati. Mana ada orang tua begini, benar-benar disayangkan dan dibenci. Salahku. Aku yang salahkan dia. Aku yang membunuhnya. Apa kamu bilang? Ibu. Pak polisi, ini salah paham. Ibunya mungkin lagi tertekan, jadi bicara sembarangan. Mana mungkin dia bunuh anak kandungnya? Tak mungkin. Salahku. Ibu! Cepat, bawa wanita ini ke rumah sakit. Kalian bertiga ikut ke kantor polisi. Buat laporan rinci. Baik. Ayu meninggal sakit. Bukan salahku. Ibu, tenanglah. Minum Bukan salahku. Kamu ngapain sih? Kamu yang bunuh Ayu. Kamu selalu tindas dia. Kamu. Dia sudah meninggal. Bisa sadar sedikit. Jangan gila. Saat Ayu hidup, aku tega begini. Aku pukul dia. Pakai tangan, pakai kaki. Dia masih kecil. Betapa sakitnya. Tangan dia dimakan ulat. Berdarah. Tetap mengalir. Darahnya habis. Jiwakan saja di sini.
Ayu, ibu yang salah. Ibu salah, ibu harus mati. Ibu harus mati. Ibu harus mati, Ayu. Ini laporan otopsi Putri Ayu. Penyebabnya gagal ginjal berat. Menolak kemungkinan pembunuhan. Pak? Gagal ginjal? Kenapa dia bisa gagal ginjal? Kenapa kami nggak tahu? Tanya saja diri kalian sendiri. Jangan bercanda, pasti palsu. Kau meragukan profesionalisme kami. Selain itu, di lambungnya ada banyak makanan aneh. Rambut yang banyak, kotak kertas, plastik, kaca pecah, dan paku. Lambungnya 2 kali lebih besar dari normal. Pasti ini kebiasaan jelek yang dia dapat di desa. Untung tak tersebar. Kalau tidak, siapa tahu orang bilang kami menyiksa dia. Kakak selalu berbuat konyol. Ini bukan kebiasaan jelek. Ini pica akibat depresi. Apa kau anggap dia sebagai tuada? Kenapa bisa bicara sekejam ini? Aku yang bunuh Ayu, aku. Semua salahku. Kalau masih punya rasa bersalah, cepat bawa pulang dan kuburkan dengan baik. Ayah, cepat pergi. Aku merasa tempat ini menyeramkan. Ayo, cepat pergi. Ayo. Ayu. Sudah, di siang bolong kamu ngapain sih? Ayah, kita benar-benar mau bawa mayat kakak pulang. Ngapain bawa? Dia meninggal misterius. Kalau dia balik dan balas dendam gimana? Ayah, dia bakal balik balas dendam ke kita. Dia memang lemah hati, tak tahan tekanan. Dia putus asa dan bunuh diri. Kenapa salahkan kita? Terus kita harus gimana? Tunggu aku pulau. Aku cari dukun ahli untuk ramal. Lihat cara terbaik untuk atasi. Ayu. Ayu, anakku yang baik. Ayu. Ibu, kamu lagi apa? Lestari, kau kembalikan kamar ini kepada kakak ya. Kamar ini sebenarnya untuk kakakmu. Kembalikan ke kakak ya. Ibu, apa-apaan sih? Anakku yang baik. Kau mau apa? Ibu kasih semua. Ibu akan rebut. Barang-barang Lestari, ibu rebutkan untukmu ya. Ya kan? Ibu gila. Ayu. Ibu, kamu gila. Lestari, ayo. Lestari. Ibu, jangan ngada-ngada lagi. Lestari, salah ibu. Ibu salah. Ibu gak harus belikan kue mahal buat kakakmu. Lestari, ibu tahu salah. Lestari. Ya sudah. Lestari itu ternyata tak bisa terima, Ayu. Kau pikir nanti gimana? Ayu sudah lama menderita di desa. Sekarang akhirnya kita kumpulkan, makan, pakaian, transportasi, semua sudah siap. Baginya sudah sangat beruntung. Iya, Lestari itu pemikirannya halus. Hal kecil saja bisa dipikirkan lama-lama. Kayaknya nanti aku harus lebih perhatikan dia. Jangan sampai ada masalah. Kalau dia jadi gangguan mental, nanti susah diatasi. Iya. Saat Ustari keluar, ibu belikan kue. Kata orang, kue ini enak. Cepat buka dan makan. Jangan sampai dia lihat. Ayu, selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Ayu,
Jangan salahkan ibu. Adikmu ini sejak kecil sudah dihargai. Kau sebagai kakak, kita kasih dia saja. Anggap saja untuk ibu dan ayah. Boleh ya? Ayu memang anak yang baik. Kau orang desa pantas makan yang sebaik ini. Lestari, hari ini ulang tahun kakakmu. Makanya ibu belikan kue. Ibu janji padaku. Cuma sayang aku. Ibu bohong. Lestari, kau lagi apa? Jangan menakutkan ibu. Janji padaku nanti. Cuma aku di matamu, cuma boleh sayang aku. Ibu janji. Cepat turunkan. Ibu janji semua. Gak mungkin. Kok bisa Ayu yang bermasalah? Kok dia bisa putus asa? Dia cuma gadis desa yang kasar. Gak mungkin. Dia gak mungkin sesensitif itu. Ada apa? Ayah, ibu sudah gila. Cepat antar ke rumah sakit jiwa. Jangan asal bicara. Lestari, antar ibu ke kamar. Cepat, tunggu apa? Ayu gak mungkin. Gak mungkin. Ayu gak mungkin. Halo, apakah ini orang tua Putri Ayu? Ya, siapa Anda? Ini Dr. Arif dari Samudra. Direktur Arif. Dia datang sendiri untuk undang Ayu bergabung ke Samudra. Ini Institut Samudra. Itu institut terdepan di tingkat dunia yang sangat bergengsi. Banyak orang hebat berjuang masuk tapi nggak bisa. Tapi jujur saja, putriku baru lulus SMA. Belum pernah kuliah. Kalian apa nggak salah orang? Kalian apa salah orang? Tak salah orang. Beberapa tahun lalu, publikasi saya di jurnal akademik ada salah satu kesalahan. Putri Ayu yang pertama temukan. Dia bahkan kirim email untuk beritahu. Sejak itu, kami saling berkirim surat. Dia soal akademik, pikirannya sering beri banyak inspirasi. Direktur Arif, tahun-tahun ini fokus desain artikel itu, habiskan 10 tahun buatnya. Baca saja sudah sulit. Tapi Putri Ayu bukan cuma paham, malah temukan masalah penting, banyak sudut pandang, bahkan Direktur Arif jadi terinspirasi. Bakat sehebat ini sangat langka. Memang benar. Bakatnya di bidang fluida. Sepanjang ini, yang paling hebat, di surat kami tentang topik itu, kami banyak ngobrol. Dia juga banyak bantu saya. Kami janji, setelah lulus SMA, ajak dia ke Institut Riset Samudra. Bareng saya, kerja di proyek desain. Undangan ini merupakan pengakuan bakatnya, juga janji kami dari dulu. Dulu kulihat Ayu sedang riset. Jangan-jangan yang dicari benar-benar dia. Tapi Ayu sudah meninggal. Putri Ayu sekarang ada di rumah. Tunggu sebentar, aku panggil dia keluar. Baik. Lestari, nanti diam dan angguk saja. Tak usah bicara apa-apa. Lestari, ini dia yang selama ini berkirim surat bahas desain kapal denganmu. Direktur Arif. Direktur Arif datang mengundangmu bergabung ke Institut Riset Samudra. Dikau, mau ku bilang, anakku Lestari baru saja ganti nama. Sekarang namanya Putri Lestari. Lestari. Ini putriku. Putri Lestari, iya kan? Yang bisa minta Direktur Arif datang sendiri, kamu yang pertama. Artinya, institut sangat menghargai bukan cuma omong kosong. Lestari, apa kau bersedia bergabung ke Institut Riset Samudra? Kalian nggak mau tanya nilai aku. Yang Direktur Arif pilih, nilainya pasti bagus. Tapi kalau kamu bisa jadi juara 1 ujian SMA, gak perlu ikut ujian, bisa langsung bergabung ke institut kami.
juara 1. Jadi nilai sekolahmu tahun ini gimana? Aku... Ada apa ini? Ayo kita lihat. Kalian ini... Kamu Pak Pratama kan? Halo, benar. Halo, Pak Pratama. Selamat ya, putrimu lulus juara nasional. Dulu Lestari kira-kira nilainya tak begitu bagus. Baru sebentar, kok tiba-tiba jadi juara nasional? Lihat, ini dari Universitas Nusantara, surat penerimaan. Ini mana mungkin? Mana mungkin? Ada masalah dengan suratnya? Enggak, tentu enggak. Kami cuma terlalu senang dan terharu. Ada yang lebih menggembirakan. Lihat, pemerintah kota telah khusus mengeluarkan beasiswa sebesar 200.000 yuan untuk memberi penghargaan kepada juara utama. Aku sudah duga, Putri Ayu berbakat dan bukan orang biasa. Sekarang dia juara nasional, memang sebuah kabar gembira. Direktur Arif, yang tadi tentang Lestari masuk ke Institut Riset Samudra, masih berlaku? Tentu berlaku. Syukurlah. Terima kasih, Direktur Arif. Ayah, apa sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu si Direktur Arif. Nama di surat penerimaan itu adalah Putri Ayu, kakakku. Kayaknya yang Dokter Arif cari itu Putri Ayu. Apa? Mana mungkin? Apa? Mana mungkin? Aku sudah tahu. Kakakku yang anak kandung kalian. Ada kebaikan, pasti kalian pikirkan dia. Kok kamu bisa ngomong gitu? Selama ini, aku dan ibu gimana sama kamu? Kamu gak tahu. Kenapa kamu bilang yang diundang Direktur Aris kakakku? Barusan dia langsung undang aku ke Samudra. Sekarang kamu bilang dia kenapa? Dulu, aku lihat kakakmu kirim surat ke seseorang. Orang itu sepertinya Direktur Arif. Makanya ada beasiswa ke Samudra. Yang diundang Direktur Arif sebenarnya seharusnya kakakmu, Putri Ayu. Mana mungkin kakak gak ikut ujian? Mana mungkin jadi juara? Mungkin dia meninggal setelah ujian. Lagian, nama kalian sangat mirip. Mungkin saja mereka salah orang. Benar, betul, benar begitu. Jadi kakakku sudah meninggal. Bagaimana beasiswanya? Sudah begini, menurutku ini takdir Tuhan. Apa maksudnya? Intinya, kakakmu, Putri Ayu, tetap darah daging keluarga Pratama. Dia meninggal, tapi berbuat besar untuk keluarga Pratama. Biar keluarga Pratama kokoh berdiri, jadi pemimpin industri. Lestari, ingat baik-baik. Putri Ayu, Putri Lestari. Mulai hari ini, kalian orang yang sama. Lestari, di institut ini kau harus berusaha keras. Banggakan keluarga Pratama. Aku pasti berusaha. Putriku paling hebat. Ibu, tenang saja. Lestari. Dr. Arif. Ayu, aku ibumu. Ayu. Ibu, kamu mau apa sih? Kakakku sudah lama pergi. Kok ngomong sembarangan? Kalau orang dengar bagaimana? Sudahlah, jangan begini lagi. Bu, kau salah orang. Aku ibumu, Ayu. Ada apa ini? Direktur Arif, maafkan kami. Putri sulungku baru meninggal. Istriku tak sanggup terima. Dia agak kumat, jadi... Kok kamu? Kalian kenal? Oh, begini ceritanya. Pak Pratama dan Ibu ajak anak angkat berlibur. Anak kandungnya tak dapat penanganan tepat waktu. Tewas tragis di rumah. Kebetulan aku adalah ahli forensik yang menangani kasus ini. Pak Pratama, juniorku ini, bicara lurus, tak berbelit. Jujur saja, di Institut Samudra, dia anggota inti yang paling muda. Soal bakat, tak banyak yang bisa saingi dia. Dr. Siti, siapa ini? Postur anak ini kok mirip Ayu?
Ini putri angkatku, Ning Cahaya. Hari ini dia baru datang ke samudra. Aku ajak dia berkeliling, biar kenal lingkungan. Kalian ada pertanyaan lain? Tak ada. Aku cuma merasa dia mirip putri sulungku, sebagian. Jadi Pak Pratama, pasti salah lihat. Ning Cahaya tak berani jadi putrimu. Dokter Siti, kok ngomong gitu? Aku lagi mikir apa sih? Putri Ayu sudah meninggal dan kita saksinya mana mungkin muncul lagi. Pasti karena sibuk sampai salah lihat. Samudra 20 tahun ini penerimaan mahasiswa selalu ketat. Seperti mereka, bakat sehebat ini memang jarang. Kebetulan mereka tak hanya berbakat, bahkan bidang risetnya juga sama. Ini memang takdir. Rama, kita coba begini. Kita adakan kompetisi kecil sebagai acara penerimaan. 1, biar mahasiswa baru cepat nyaman di lingkungan kita. 2, kita lihat bakat sehebat ini bisa bersinar seberapa. Kau kira bagaimana? Tak masalah, semua ikut keputusan Lestari. Aku setuju. Lestari Cimana? Ibu sudah lama tak kamboh. Kenapa tiba-tiba anggap dia Ayu? Jangan-jangan... Lestari, Dokter Arif lagi tanya kamu. Kakak, Pandikio pakai masker, tak panas. Biar aku lepasin. Biar aku lepaskan? Kamu mau apa? Anakku baru operasi, tak boleh lepas masker. Dokter Siti, maaf ya. Putriku kangen kakaknya. Terpaksa kasar. Maafkanlah. Kakakku meninggal muda. Aku lihat dia mirip sekali sama kakakku, jadi aku emosi. Benarkah? Saat kami wawancara, tetangga sekitar mereka sepakat hubungan kalian tak harmonis. Lestari ganggu Ayu lagi. Ibu, kok ngomong sembarangan? Sudahlah, cukup. Jangan permalukan aku. Usulanku tadi, bagaimana menurutmu? Aku tak keberatan, ikut aturan saja. Lusa, ada kompetisi. Sekarang baru belajar, tak tahu cukup waktu. Kenapa dia? Mungkin kompetisi lusa aku bisa menang tanpa lawan. Ning, kebetulan ketemu lagi. Minggir, jangan sentuh aku. Ning, aku cuma sapa. Kenapa kamu galak sekali? Jauhi aku. Bunda tak ikut ke sini? Ku dengar dulu dia dan Direktur Arif duo bintang samudra. Tapi kemudian karena hidup pribadinya kotor, dia diusir dari kampus. Aku juga tahu gosip ini. Duo bintang samudra dulu, siapa tak tahu, siapa tak kenal. Betul. Kudengar juga, bakat Siti Rahma lebih hebat dari Direktur Arif. Tapi kemudian hamil tanpa nikah, rugi masa depannya. Orang begini, menghinakan dunia akademik. Sekarang malah manfaatkan jalur curang. Masukin kamu yang asal tak jelas ke samudra. Sebenarnya kalian apa hubungan? Dia rela meraba-raba. Hingga batasan akademik pun tak peduli. Bunda, jangan-jangan dia anak haram Bu Siti. Benar juga, memang ada kemungkinan. Orang kotor, lihat semua hal juga kotor. Cuaca panas, pakai masker, bukan takut ketemu orang, tapi takut apa? Berani opasin dong. Kamu siapa? Kenapa harus dengar kamu? Kamu cuma takut saja. Berani juga dia pukul, dia cuma panik saja. Wanita zaman now benar-benar malas. Masih muda, sudah cari jalan pintas. Cari orang kaya dan berkuasa. Kalau aku orang tuanya, aku pasti patahkan kakinya. Kita semua berjuang mati-matian masuk samudra. Tapi orang cari hubungan malah lebih unggul. Kalian terima? Betul. Kita sudah lama berjuang. Biar orang begini jadi batu loncatan kita. Keluar dari samudra! Benar.
Keluar dari samudra! Aku juara 1 ujian nasional. Orang sepertimu tak pantas bersaing denganku. Tak pantas berada di samudra. Kapan mesti jadi juara nasional? Betul, tak pantas. Benar, keluar dari samudra. Orang sepertimu tak pantas bersaing denganku. Jangan paksa aku keluarkan video ini. Kalau tidak, aku akan unggah video ini ke internet. Biar kau malu seumur hidup. Dasar jalang, tahan dia. Aku mau lihat hari ini. Apa kau sebenarnya? Lepaskan aku. Kalian lagi apa? Kalian lagi apa? Oh. Berani berulah di kantin. Kalian nak mau di samudra lagi ya? Dia orangnya. Dia tak bermoral. Kami tak terima. Kenapa dia di samudra? Ini Ning Cahaya kan? Cepat! Ning, kau tak apa? Pak tak tahu. Ning Cahaya ini hubungannya dengan Dr. Siti tak sekedar ibu anak angkat. Ning Cahaya itu anak kandung Dr. Siti. Diam kau! Samudra ini lembaga riset. Semua yang masuk sudah melalui seleksi dan terpilih sebagai unggulan. Takkan ada hal yang kacau begini. Jangan asal bicara. Aku salah. Kalau dia bersih, buktikan nilai. Asal dia tunjukkan nilai ujiannya, kami percaya. Kami mau lihat transkripnya. Betul. Kalau tidak, kami tak terima. Lihat transkripnya. Pak terus bela dia. Takutnya murid kecewa. Gimana Pak bisa dipersatukan? Kau mau apa sebenarnya? Gampang. Cukup lepas maskermu. Kami mau cek latar belakangmu. Lihat kau masuk samudra berkat kemampuanmu sendiri. Kenapa? Tak berani? Kau keluar saja. Jangan sampai kami lihat kau lagi. Keluar, keluar, keluar! Baik. Aku lepas. Baik, aku lepas. Sekeras ini? Wah, cepat ke ruang medis. Beraninya di depan mataku budi orang. Kau benar-benar lancak. Aku tak sengaja. Lestari, kurasa kau harus lebih sopan. Kau bukan karena kau jenius yang langka. Pasti sudah kuhusir dari samudra. Urusan hari ini, kau dapat teguran di lingkungan. Olimpiade lusa, jangan sampai kau kecewakan aku. Ning Cahaya, tunggu saja. Ning, di mana Ning? Biar ku lihat lukanya parah nggak? Aduh, tak apa Bunda. Cuma benturan kecil saja. Mereka benar-benar lancang. Gak bisa, aku harus lapor polisi. Bunda, belum saatnya. Olimpiade sudah dekat. Saatnya siapkan kejutan untuk mereka. Kau yakin? Ya. Saatnya kita beri mereka kejutan. Kamu yakin? Ya. Nomor yang Anda hubungi mati. Halo, ada masalah? Ayo!
Hayo, hayo. Aku di surga? Aduh, putriku yang bodoh. Kenapa kamu ngomong yang aneh-aneh? Sekarang jam berapa? Jam 4 saja. Ayu baru bangun. Istirahat di tempat saja. Hari ini ujian. Aku harus ikut ujian. Bunda antar kamu. Baik. Hari ini ujian, aku harus ikut. Baik, Bunda antar. Baik. Bunda, untung ada Bunda dan Ayah. Hari ujian, kalau Bunda tak ngebut, melanggar 3 lampu merah, aku pasti telat ujian. Dan transplantasi ginjal bulan lalu. Kalau tak temukan donor yang cocok, aku mungkin... Anak baik, kita selamat dari maut. Di masa depan, kita akan beruntung. Saat ku ingat keluarga Pratama, takut daging busuk sampai panik. Aku jadi ketawa. Bisa nggak sih? Ini buatan khusus, boneka super nyata. Ku buat isi daging busuk. Tapi, benarkah perlu begini? Ini juga ujian buat keluarga Pratama. Kalau mereka bisa segera sadar, buktinya mereka masih peduli Ayu. Kalau mereka benar tak sadar. Aku akan bawa Ayu pergi. Ganti namanya. Mulai sekarang tak ada hubungan lagi dengan keluarga Pratama. Oke. Aku akan bawa Ayu pergi. Ganti namanya. Mulai sekarang. Tak ada hubungan lagi dengan keluarga Pratama. Pratama, Lestari memang hebat. Samudra, bukan siapa saja bisa masuk. Ya. Tak seperti Putri Ayu. Dia pembawa sial keluarga Pratama. Tak tahu dosa apa memiliki anak seperti dia. Dia sudah meninggal, jangan banyak omong. Dia kirim anakku ke penjara, habisi masa depan karir anakku. Bahkan adik iparku karena kematiannya. Jadi gila-gilaan. Kenapa aku tak boleh omongin dia? Cukup. Hari ini hari bahagia. Jangan bilang yang sedih. Pratama, Sridewi, dan Rama. Kenapa bilang? Hari ini hari bahagia. Jangan bilang yang sedih. Pratama, kenapa Dewi dan Rama belum datang? Oh, dia lagi istirahat di rumah. Rama jaga dia di rumah. Semuanya, kompetisi segera dimulai. Silakan sambut para peserta Putri Lestari dan Ning Cahaya. Lestari, semangat! Ada apa dengan Ning Cahaya? Apa dia takut datang? Takut juga wajar. Lagi pula Lestari sangat hebat. Karena lawannya tak datang, bisa langsung putuskan. Lestari kami menang. Karena Ning Cahaya tak datang, aku nyatakan pemenang kompetisi ini adalah... Siapa bilang aku menyerah? Oh. Pemenang kompetisi ini adalah... Siapa bilang aku mundur? Oh. Masih berani datang? Kenapa aku tak berani? Kamu yang bully aku sampai aku sakit parah dan hampir tak bisa ikut kompetisi ini. Kamu... Sudah. Kalian berdua diterima di Institut Riset Samudra. Itu bukti potensi kalian.
Kuharap di kompetisi ini kalian tunjukkan kekuatan sejati. Biar yang meragukan diam. Buat penonton terkesan. Kalau takut, boleh pergi sekarang. Aku bisa ikut kompetisi. Aku juga bisa. Kalau begitu, aku nyatakan kompetisi dimulai. Aku selesai. Aku sudah selesai. Lestari memang hebat. Soal sesulit ini ternyata bisa selesai cepat sekali. Minggu ini, Direktur puji Lestari. Dia genius langka. Tentu saja, tak perlu diragukan. Waktu habis. Silakan juri menilai. Cara penyelesaiannya sangat inovatif. Sudah lama aku tak jumpa pemuda berbakat seperti dia. Bagaimana dia bisa tahu persamaan ini? Aku pasti menang. Cara penyelesaiannya kok mirip sama Lestari? Jelas Lestari yang serahkan dulu. Jangan-jangan dia menjiplak Lestari. Memang mungkin. Soal sesulit ini pasti dia takut gagal dan malu. Makanya cari cara licik. Pantas saja. Dia masuk samudra cuma karena koneksi. Pantas saja. Dia cuma pakai koneksi baru bisa masuk samudra. Tak sangka Cahaya ternyata hebat juga. Soal susah pun bisa. Tapi untung aku sudah lihat catatan Putri dulu. Logika penyelesaiannya cukup buat aku kalahkan dia. Ning masuk samudra berkat kemampuan. Di acara ini banyak yang melihatnya. Dia sendiri yang menjawab. Fakta sudah jelas. Ini plagiarisme terbuka. Nilai kurang sedikit, tak apa-apa. Tapi curang, itu memalukan. Ini soal moral. Samudra ini tak tahu cari orang. Seperti dia, benar-benar menghancurkan harapan. Jangan ribut. Walau kedua logika penyelesaiannya sangat mirip, tapi ini berbasis rumus dasar yang dimodifikasi. Jadi ini bukan plagiarisme. Dr. Arif, sekarang gimana? Lestari begitu hebat, tak terima imbang. Benar, kami tak terima imbang. Karena situasi ini, mending kita adakan pertandingan tambahan. Bagaimana menurut kalian? Ya, boleh. Oke. Juri setelah diskusi memutuskan melalui soal tambahan, tentukan pemenang kompetisi. Tim juri telah sepakat untuk menentukan pemenang melalui soal tambahan. Ini berlebihan. Pemenangnya pasti Lestari. Baiklah, kalau begitu biar aku yang buat soalnya. Baiklah, waktu dimulai. Ini persamaan yang Ayu kirim ke email Direktur Arif. Kakakku tercinta, kali ini kamu benar-benar menolongku. Aku sudah selesai. Ning Cahaya ini mungkin tahu tak bisa kalahkan Lestari, jadi menyerah saja. Betul, dia yang masuk melalui jalur belakang, mana mungkin bisa selesaikan soal ini yang lebih sulit dari yang pertama. Aku juga sudah selesai.
Silakan pindah ke samping. Tunggu juri menilai. Aku juga selesai. Silakan pindah ke samping. Tunggu juri menilai. Ning Cahaya, mending kalah saja sekarang, biar tak malu di sini. Kalah dari anakku Lestari, tak apa-apa. Harusnya Lestari yang kalah. Dasar anak koneksi, berani kau melawan? Harus sampai Universitas Samudra mengusir kau. Siapa yang akan diusir belum jelas juga. Orang yang sembunyi wajahnya, mana mungkin orang baik. Ayu. Putri Ayu, kau tak mati? Tak mungkin. Ada apa ini? Lihat reaksi kalian. Aku mirip dengan seseorang. Ada apa ini? Ada apa ini? Mereka salah orang. Kau bukan Putri Ayu? Pak Pratama, apa kau sudah lupa anak kandungmu? Karena kelalaian kalian, mayatnya sudah dimakan ulat sampai habis. Mana mungkin muncul di depan kalian? Benar. Kakakku Putri Ayu sudah meninggal. Kau tak mungkin Putri Ayu. Kau bukan Putri Ayu. Pasti bukan Putri Ayu. Apa maksud dimakan ulat? Lestari, apa maksudnya? Ayu kan meninggal karena sakit. Dia bilang kelalaian. Apa maksudnya? Meski Ayu kadang kurang bijak, tapi dia tetap anak keluarga Pratama. Ayu, anak kandungmu. Gimana kau perlakukan dia? Sebenarnya Ayu meninggal bagaimana? Ada apa ini? Kami ajak Lestari wisata wisuda. Kami keliru. Tak segera sadar. Ayu sudah tiada. Apa kau bilang? Kau terlalu cuek. Ayu itu anak kandungmu. Soal ini nanti saja. Biar aku jelaskan ya. Pak Pratama, kalau tak salah ingat, mayat anak kandungmu masih ada di ruang mayat kan? Kalau mau lihat, masih sempat. Apa? Apa kau bilang? Mayat Ayu belum dikremasi sampai sekarang? Dia kan sudah meninggal beberapa bulan lalu. Kata dukun, tak boleh bawa mayat Ayu ke rumah. Kalau tidak, keluarga Pratama akan celaka. Kau benar-benar ayah kandung Ayu. Kok bisa begini sama dia? Jangan-jangan kamu bukan ayah kandung Ayu. Kenapa kamu tega begini? Sudah cukup. Hasil babak tambahan bisa diumumkan sekarang. Sebelum itu, saya mau tanya Lestari satu pertanyaan. Bagaimana kamu bisa pakai rumus ini untuk soal ini? Tentu saja, karena ini cara paling mudah. Ini rumus Putri Ayu, dan yang disebut Direktur Arif pasti tak ada salahnya. Yang menang pasti Lestari, kan? Tentu saja, pasti Lestari yang menang. Saya nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Ning Cahaya. Apa? Ning cuma tulis 3,5 baris. Kenapa dia menang? Ternyata ini karena koneksi. Bisa curang terbuka. Benar-benar keterlaluan. Aku akui, aku punya niat sendiri. Aku minta maaf. Kenapa Direktur Arif begini? Kompetisi sebesar ini kok bisa curang terbuka? Aku juga mau minta maaf ke Ning Cahaya. Aku juga harus minta maaf kepada Ning Cahaya. Tak boleh, karena terbongkar, kamu langsung minta maaf, Tening. Ini keterlaluan. Kayaknya Ning Cahaya memang punya koneksi kuat. Ternyata begitu. Aib dunia akademik. Buat Profesor Samudra minta maaf publik, koneksinya seram juga. Aku keluar, Samudra! Kalau ada orang yang menindas kita, anak miskin seperti kita tak akan pernah punya kesempatan maju. Aib! Aib! Soal ini, Lestari sudah lama tahu. Yang Direktur lindungi Lestari? Mana mungkin, bukannya Ning yang menang. Direktur Arif, kamu ngomong apa sih? Lestari, jelaskan ke semua orang. Biar aku jelaskan. Beberapa tahun lalu, aku dan Lestari saat berkirim surat perbincangkan soal ini. Sekarang, Lestari, cara jawab soal ini adalah cara pertama saya jawab.
Maksudmu, Lestari sudah lama tahu soal ini? Benar. Kalau begitu, kenapa dia masih kalah? Soalnya jawaban itu salah. Apa? Mana mungkin? Di surat itu, Direktur Arif jujur-jujuran memamerkan hasil risetnya. Dia Profesor Samudra. Mana mungkin salah? Lestari, kamu lupa. Saat kita berkirim surat, jelas-jelas kau bilang, cara ini salah. Itu kamu. Yang jelas-jelas menunjukkan cara ini salah itu kamu sendiri. Kami awalnya janji di edisi berikutnya bagikan caranya padaku. Tapi kemudian entah kenapa komunikasi tiba-tiba terputus. Jadi soal tambahan lomba ini demi mendapatkan jawaban terbaik? Benar. Tak segera balas suratmu. Karena aku terus berpikir. Aku sadar metodemu adalah cara paling benar. Benarkah? Benar. Aku berpikir lama. Aku selalu merasa ini cara terbaik untuk menyelesaikan. Benarkah? Tentu saja. Ini hasil risetmu seumur hidup. Mana mungkin salah. Saat itu, aku terlalu sombong. Lestari, kau mengecewakanku. Dokter Arif, apa maksudmu? Lestari salah apa? Tentu saja. Ujiannya salah sasaran. Dokter Arif paling benci orang seperti itu. Benar, alasan Dr. Arif sangat menghargai Lestari karena dia menyatakan keberatan terhadap tulisannya. Baru beberapa tahun, kenapa Lestari jadi begini? Kalian tahu apa? Ini Lestari kami. Dia sopan. Tak mau di depan umum menghinakan Dr. Arif. Ini Lestari kami. Dia sopan. Dia tak mau di depan umum menghinakan Direktur Arif. Tak bisa, karena itu langsung nyatakan, Ning menang. Betul, hasil ini kami tak terima. Ning menang karena dia menulis jawaban yang benar. Mana mungkin? Dia cuma tulis 2-3 baris. Mana mungkin itu jawabannya benar? Soal yang sulit, pemecahannya sering sederhana. Itu dulu, kamu yang bilang. Kau lupa? Jawaban yang kau tolak, kau pakai untuk menyelesaikan. Kalau ditanya soal omonganmu, kau malah tak tahu. Kak, kau yakin sudah cek siapa yang berdiri di depanmu ini? Apa mungkin surat ini bukan dia yang tulis? Bukan aku, kamu kah? Ning memunculkan pertanyaannya wajar. Lestari, kenapa kau begitu marah? Apa kau merasa bersalah? Siapa yang bersalah? Bukan aku. Direktur Arif bilang, yang selalu surati dia, itu Lestari kami. Masih bisa salah. Seperti yang ku tahu, Pak Pratama, Anda punya putri pertama, Putri Ayu. Ayu seperti sejak kecil pintar, khususnya riset, sering dapat penghargaan. Sejak kecil prestasinya bagus, khususnya di bidang riset, serta pernah mendapatkan banyak penghargaan. Jangan asal bicara. Benar. Soal keluarga Pratama, kok kamu tahu? Pak Pratama, sepertinya kamu lupa. Aku yang melakukan otopsi putri pertamamu. Data dia pasti aku tahu. Jadi maksudmu, Putri Ayu yang dulu berkirim surat, itu putri pertamanya? Pak Pratama, sebenarnya ada apa ini? Saat itu, kamu juga yakin menyatakan, yang berkirim surat itu Putri Ayu, yang kemudian berganti nama Putri Lestari. Kamu sendiri waktu itu sudah mengakuinya. Itu Lestari, benar-benar Lestari. Sayangnya, Putri Lestari bukan Putri Ayu. Kak, soal hari ini, semoga kamu beri Ning penjelasan. Tentu saja. Demi menjaga keadilan kompetisi, kami gabungkan juri buat soal bersama. 3 hari lagi di depan kamera, kami adakan kompetisi resmi. Kompetisi resmi. Gimana menurut kalian? Putri Lestari, ada masalah? Aku nggak masalah. Baik, kita sepakat. Ayah, apa Ning Cahaya itu Putri Ayu? Gak mungkin. Benar-benar gak mungkin. Waktu itu kita lihat mayatnya sendiri. Meski ada dokter hebat, tak mungkin mayat busuk jadi manusia hidup. Tapi matanya mirip Putri Ayu. Sangat mirip. Mirip juga gak apa. Mau tahu juga mudah. Kita lihat saja langsung. Ayo.
Gampang kok cari tahu. Kita lihat saja langsung. Ayo. Ayah, yang mana sih Putri Ayu di sini? Jauh banget. Aku juga nggak bisa lihat. Akhirnya mau jemput putrimu pulang. Ngapain tiba-tiba muncul? Mau menunjukkan siapa? Dokter Siti, jangan ngecut-ngecut, bisa mati. Tak berbuat jahat, tak takut hantu. Ini... Dokter Siti, ini benar putriku. Kan sudah tertulis. Tapi demi keamanan, mending konfirmasi saja. Sudah yakin? Yakin. Cepat tutup saja. Yakin tak mau cek lagi kalau salah? Takkan salah. Ini putriku, Putri Ayu. Tanda tangan dan ambil saja. Sudah beres. Terima kasih, Bunda. Dengan ini, aku bisa putuskan hubungan dengan keluarga Pratama. Bagus. Cari waktu. Pindahkan kartu keluargamu ke namaku. Mimpi saja. Ayah. Ya, dengar. Dia panggil ayah. Kamu cuma ayah angkat. Kenapa sombong? Ayah angkat pun lebih baik dari bunda. Bunda kenapa? Putri ini harus ikut ibu. Ikut ibu baru bahagia. Kamu tahu apa? Dulu aku suruh Ning ke Pratama. Karena aku pikir itu orang tuanya. Di rumah orang tua kandung, makan pakai tak usah cemas. Takkan disiksa sedikit pun. Tapi siapa sangka, aku sendiri yang menaruh Ning ke neraka itu. Kalau dari dulu aku tahu, aku rela nyawa demi tak biarkan mereka. Pakai apa kau melawan? Mereka kaya dan berkuasa. Kau cuma tua, mana bisa lawan? Bunda, ayah, jangan bahas masa lalu lagi. Kau yakin keluarga Pratama takkan tahu? Tenang saja. Mereka malah ingin cepat kubur mayatnya. Tak mau lihat sekalipun. Tak mau lihat sekalipun. Cuma pakai catatan Ayu, sulit kalahkan Ning. Harus cari cara lain. Hoh! Ini siapa? Berani ganggu adikku? Kak, kenapa kesini? Ku dengar Putri si brengsek hari ini dikremasi. Ku sana datang untuk merayakan bersama kalian. Kenapa? Nggak sambut aku? Orang ini bisa dimanfaatkan. Mana mungkin, Kak? Cuma apa? Tapi, Kak, takutnya kau kecewa. Kecewa? Apa maksudmu? Putri tak mati. Apa kau bilang? Kak, belum dengar. Ada yang bernama Ning Cahaya, persis sama Putri Ayu. Harus buat Rizky percaya Ning itu putri. Baru dia tolong hentikan Ning ikut lomba. Cuma mirip saja. Aku juga dengar dari orang tuaku. Putri sudah dikremasi. Mana mungkin masih hidup? Iya, aku juga tak percaya. Tapi mereka berdua sungguh sangat mirip. Mirip sampai mana? Baik tubuh, wajah, sikap, sampai cara bicara. Tak sampai 100%, palingan 95%. Kalau ada kesempatan, aku mau cek sendiri asal Ning Cahaya ini. Oke, aku akan temui Ning Cahaya itu. Dengan dendam Rizky pada Ayu, Ning, kau harus berdoa saja. Dengan benci Rizky pada Ayu, Ning Cahaya, semoga kau beruntung. Ayah, tenang saja. Aku pulang setelah lomba. Ya, baik.
Putri Ayu. Benar kau. Kamu salah orang. Jangan pura-pura. Kau buat aku masuk penjara. Meski kau jadi abu, aku pasti bisa kenali kau. Ku bilang lagi, kau salah orang. Aku Ning Cahaya. Lihat KTP-ku. Masih pura-pura? Baguslah kau jatuh ke tanganku. Aku tak punya waktu main denganku. Kau berani pukul aku. Hari ini kau mati. Sudah jam segini. Mana sih Ning? Jangan-jangan dia takut. Dia pasti merasa tak bisa kalahkan Lestari. Jadi tak berani datang. Di depan Lestari, yang sehebat ini, pantas dia kabur. Para juri, dia belum datang. Haruskah kami cabut haknya bertanding? Waktunya hampir tiba. Kenapa Ning belum datang? Ning Cahaya, hari ini aku yang juara 1. Direktur, waktu sudah dekat. Masih tunggu lagi. Lanjutkan sesuai jadwal. Baik. Aku nyatakan, kompetisi dimulai. Silakan jawab. Pak Cahaya, Ning sudah hubungi kamu. Dia baru telepon aku. Harusnya sudah sampai Samudra. Aduh, dia belum datang. Telepon juga tak bisa dihubungi. Gawat. Ning dalam bahaya. Gawah, Ning dalam bahaya. Kamu mau apa? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Coba kau masukkan aku ke penjara lagi. Kamu mau apa? Kau lihat, aku habisi kau. Katakan saja yang kamu mau. Bicara baik-baik. Saat kau masukkan aku ke penjara dulu, kenapa kau tak bicara baik-baik? Bukan aku. Kau salah orang. Aku bukan Putri Ayu yang kau maksud. Sampai mati masih sok. Aku bukan orang itu. Lihat saja KTP-ku. Itu ada di tas. Aku benar bukan. Kau benar bukan Putri Ayu. Walau masih banyak soal tak ku jawab, tapi lomba tanpa saingan, mana mungkin aku kalah. Walau masih banyak soal tak ku jawab, tapi lomba tanpa saingan, mana mungkin aku kalah. Gak mungkin, kamu Putri Ayu. Tunggu. Kamu sudah mati. Bicaralah sama Tuhan. Kamu pikir Putri Ayu yang bawa kamu ke penjara? Ada bukti di HP-ku yang bisa bersihkan dia. Kenapa harus percaya sama kamu? Benar atau tidak? Lihat saja sendiri. Kok dia yang lakukan? Kamu memang Putri Ayu. Aku serahkan. Ning Cahaya ini sampai sekarang belum muncul. Juara Lestari pasti sudah aman kan? Sekarang, walau turun dari langit, tinggal belasan menit. Mana mungkin bisa kalahkan? Sungguh disayangkan. Awalnya Lestari kami ingin bersaing dengannya. Siapa tahu dia pengecut. Belum lomba sudah takut datang. Betul juga. Paling tahu tak bisa. Sudah sembunyi nangis. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu sombong dulu. Wah, sudah begini. Masih sok tahu. Kalau hebat, suruh Ning Cahaya muncul dari tanah dan kerjakan soal. Direktur, apakah kita umumkan hasilnya?
Boleh? Karena Ning Cahaya tak hadir di kompetisi ini, juri sepakat memutuskan. Tunggu dulu. Ning Cahaya, kenapa kau di sini? Menurutmu aku harus gimana? Bapak Ibu, boleh aku mulai? Boleh. Ning, semangat! Cuma 10 menit lagi, dia bisa jawab berapa soal. Iya, dia cuma berusaha sia-sia. Cuma cari perhatian. Kalah pun bisa bilang sudah berusaha. Ning Cahaya, tunggu saja. Kali ini aku pasti menang. Ning Cahaya, tunggu saja. Kali ini aku pasti menang. Waktu habis. Para peserta, hentikan. Masih perlu diperiksa. Sebut saja hasilnya. Ya, sudah lama duduk. Penat juga. Tak usah buang waktu. Sekarang aku nyatakan pemenang kompetisi ini adalah Ning Cahaya. Apa? Ini kertas kedua peserta. Jika ada di sini yang keberatan hasilnya, boleh sampaikan. Kayaknya Ning Cahaya memang lebih hebat. Lestari salah banyak soal, cuma cukup lulus saja. Putri Lestari bukan juara nasional tahun ini. Kenapa segitu saja? Iya, apa ada salah? Memang salah orang. Juara nasional kakaknya, Putri Ayu. Juara nasional kakaknya, Putri Ayu. Halo, Wali Kota. Sebenarnya ada apa ini? Putri Ayu dan Putri Lestari. Nama mereka mirip. Kami keliru membaca namanya. Makanya terjadi kesalahan ini. Tapi surat penerimaan, kalau salah, kenapa Nusantara tak mengutus orang batalin pendaftaran Lestari? Surat penerimaan Nusantara atas nama Putri Ayu. Lestari masuk Samudra, tak daftar di Nusantara. Kesalahan ini kami tak sadar secepatnya. Salah. Putri Ayu meninggal sehari sebelum ujian. Dia tak ikut ujian. Mana mungkin jadi juara? Benar, sudah diperiksa ahli forensik waktu kematian kakakku hari sebelum ujian. Aneh. Apa mayat bisa bangun ikut ujian? Nama mereka mirip sekali. Apa Nusantara salah kirim suratnya? Benar, pasti Nusantara yang salah. Juara harusnya Lestari. Demi memastikan, kami bentuk tim penyelidik khusus. Semua CCTV ujian kami periksa. Juga kertas ujiannya dianalisis tulisannya. Tak mungkin. Lihat sini, nama di kertas, Ning, Putri Ayu. Dia Putri Ayu. Ning Cahaya itu Putri Ayu. Tak mungkin. Ning Cahaya itu Putri Ayu. Gak mungkin. Ning Cahaya, jangan main-main di sini. Putri Ayu sudah mati. Aku main-main? Kau kasih tahu Rizky. Aku Putri Ayu. Malah mendorongnya, menyulapku sebelum lomba. Jangan asal fitnah. Aku gak pernah. Kalau bapak angkat gak temukan, aku pasti sudah mati dibunuh Rizky pakai besi. Persis keinginanmu, benar kan? Lestari, apa yang terjadi padamu? Lestari, jelaskan. Kenapa dia asal ngomong? Rizky kemana? Kau pasti kalah dari Lestari. Jadi kamu fitnah dia. Lestari nggak akan melakukan hal itu. Sudah begini, Rama. Kau masih bela adikmu? Dia kakakku. Wajar dia berlaku. Jangan sampai terlambat. Kau sebenarnya siapa? Kau selalu berharap aku kakakmu, kan? Oke, ku penuhi. Aku Putri Ayu. Tak mungkin. Putri Ayu sudah dikremasi. Aku bisa saja hidup tenang seumur hidup sebagai Ning Cahaya, keluarga Pratama yang terus menekanku sampai mati. Ada apa ini? Kudengar Putri Ayu anak kandungnya Lestari ini, anak angkatnya. Aku juga dengar Putri Ayu mati di rumah tetangga sebelah, bau busuk, baru lapor polisi.
Saat ditemukan, mayatnya sudah busuk. Keluarga ini lebih sayang anak angkat. Jadi, benar-benar hidup kembali. Balas dendam. Aku bisa buktikan, dia Putri Ayu. Aku bisa buktikan, dia Putri Ayu. Lihat baik-baik. Ini dokumen tes DNA, Ning Cahaya dan Pak Pratama. Di situ tertulis jelas, mereka ayah dan anak kandung. Gak mungkin. Putri Ayu? Benaran Putri Ayu? Tapi kau sudah busuk dan hancur. Ataukah sudah dikirim kalian menjadi abu? Pak Pratama, mata Pak sudah rabun ya? Anak kandung sendiri, tak dikenali lagi. Sejak kecil, aku penderita gagal ginjal. 1 hari sebelum ujian, aku pingsan di rumah. Ayahku, ayah angkatku, telepon aku tak diangkat. Dia tahu aku celaka, bersama bunda menemukanku. Untung ditemukan tepat waktu. Aku berhasil lulus ujian, lakukan operasi ginjal, baru selamat dari kematian. Kalau kau tak mati, Maka siapa mayat yang dikremasi 3 hari lalu? Itu bukan manusia, cuma manekin yang diisi daging babi. Apa? Cuma manekin yang diisi daging babi. Apa? Kakak, kok bisa begini? Ayah ibu baik sama kamu. Kok bisa main-main sama mereka? Jangan pura-pura baik. Sembunyikan wajah palsumu itu. Kalau kalian sekalian perhatikan aku, pasti sadar. Itu bukan aku. Pratama, kamu nggak pernah cek itu Ayu atau bukan? Benar, Pratama. Bagaimanapun juga, dia putri kandungmu. Kok bisa seceroboh ini? Ini bukan salahku. Mayatnya sudah sangat busuk. Aku... Gimana? Bukan tak bisa cek, tapi kau pikir aku itu tak penting. Bagaimanapun juga, Ayu hidup itu kabar baik. Keduanya diterima di samudra. Keluarga Pratama 2 kali untung. Ayu, cepat pulang sama ayahmu. Kapan aku janji pulang sama kalian? Putri Ayu, Jangan sok sombong. Kakak, Paman dan Bibi sudah maafkan salahmu. Pulanglah sama mereka. Putri Ayu, dulu kau buat keluarga Pratama kacau. Kami tak tuntut lagi. Kenapa masih sok sombong? Yang dulu buat keluarga Pratama kacau, orang lain. Yang dulu buat keluarga Pratama kacau, orang lain. Kamu ada maksud lain. Apa maksudmu? Putri Ayu, jelaskan maksudmu. Maksudku, kasus itu bukan aku yang lakukan. Kalau bukan kamu, siapa? Kalau begitu, kalian harus tanya kepada keponakanmu. Lestari, apa maksudnya dia bilang begitu? Cepat jawab. Kakak, kenapa kamu di depan kamera bilang begitu? Kamu cuma mau di depan seluruh rakyat menutup kesalahanmu. Aku tahu, keluargamu dari dulu miskin, jadi kau iri padaku. Kau iri anak keluarga Pratama, tapi kita masih satu keluarga. Bagaimanapun, apapun salahmu, kita tetap maafkan kamu, kakak. Putri Ayu sikapnya aneh, berani menyakitkan keluarganya sendiri. Betul, orang begini benar-benar jahat. Keluarga Pratama terlalu baik. Sudah begini, masih mau terima dia? Kakak, asal kau minta maaf, kita tetap maafkan kau. Kakak, asal kakak minta maaf, kami pasti bisa maafkan. Putri Ayu, jangan keterlaluan. Lestari begitu baik. Kenapa kau dorongnya? Rupanya putus hubungan dengan kalian benar-benar tepat. Kau bicara sama orang tua. Kami sia-sia merawatmu. Benar-benar malang. Keluarga Pratama kok bisa punya anak durhaka seperti kau? Soal Kak Rizky, jelas-jelas Lestari yang buat. Tapi kalian tak tahu siapa yang salah. Malah salahkan aku. Dulu aku ingat hutang budimu. Takut kalian tahu, kecewa padanya, sedih, marah. Jadi aku diam saja. Ku bilang sekarang, hari ini aku putus hubungan dengan kalian. Mana mungkin? Lestari itu baik-baik. Mana mungkin dia buat hal begitu? Putri Ayu! Kau yang salah, malah menuduh Lestari. Kau tak punya hati. Salah, tak mau minta maaf. Orang seperti kau tak pantas kembali. Putri Ayu, namanya keluarga Pratama. Kau permalukan. Hari ini, di depan semua orang, aku akan hukum kau. Paman kedua,
Jangan sentuh Ayu! Kuberi kau pelajaran! Paman, kedua, jangan sentuh Ayu. Siapa berani sentuh putriku? Ini putriku. Bunda, mundur! Kok kamu? Rama, ayo sini. Rama, kau lupa dulu dia menipumu? Ayah, Ibu, kami salah paham, Ayu. Rama, jangan sampai Putri menipumu. Ini cuma ceritanya saja. Ibu, aku tak ditipu. Dulu, aku juga kira Ayu menipuku. Sampai aku lihat video itu. Video? Video apa? Lestari, ada apa ini? Lestari, ada apa ini? Kau yang rusak anakku, kubunuh kau brengsek. Keluarga kami sangat baik padamu. Kau malah berbuat hal begini. Bukan begitu. Lestari. Keluarga Pratama, apa dosanya sampai mengangkatmu yang tega berkhianat? Hari ini aku harus bunuh kau. Kak, tolong aku. Pergi, aku nggak punya adik sepertimu. Bibi, aku tahu aku salah. Dasar brengsek. Paman Pratama. Hari ini, gantikan ayahmu menegur kau. Cukup. Ini Samudra. Pulanglah. Selesaikan urusan rumah. Tapi di sini harus ikuti aturanku. Lagian, sekarang Lestari masih orang Samudra. Aku tak izinkan kalian ribut di sini. Apa dosanya sampai mengangkatmu? Direktur Arif, sampai sekarang, kau masih pikir hari ini Lestari itu teman suratmu? Teman surat yang kau cari dulu. Kak, tolong aku. Apa maksudnya? Katamu apa maksudnya? Direktur Arif, kau ditipu. Teman surat yang kau cari bukan Putri Lestari, tapi Putri Ayu. Tapi data sebelumnya tak cocok sama sekali. Direktur Arif, demi keluarga Pratama, naik kelas. Aku menipumu, biarkan dia masuk Samudra. Apa? Ayu sebelum ditemukan, namanya Putri Lestari. Lestari tetap merebut namanya, tak mau dikembalikan. Jadi kami terpaksa mengganti namanya menjadi Putri Ayu. Jadi kau tahu sejak awal yang aku cari itu Ayu? Ini salahku. Saat itu kupikir, lagi pula Ayu sudah tiada. Kosong satu kursi mending kasih Lestari. Lagi pula lebih baik untuk keluarga sendiri. Aduh, kau ini benar-benar buta karena harta. Ayu, ini salah ayah. Ayah tak baik. Ayah minta maaf ya. Jangan, aku tak sanggup. Ayu, dulu Paman Pratama salah menuduhmu. Tolong maafkan Paman Pratama. Benar, Ayu. Lagi pula, kita satu keluarga. Satu keluarga? Aku tak bisa jadi keluarga Lestari. Keluarga? Aku dan Lestari tak bisa jadi satu keluarga. Ayu, salah Bapak. Kalau kau mau pulang ke rumah, Bapak akan segera usir Lestari dari rumah. Ayah, kenapa tega lakukan ini? Jangan panggil ayah, aku bukan ayahmu. Ayo, kakak dulu bodoh. Ini salah kakak. Pulang sama kami. Kakak nanti pasti jaga kamu. Tak biarkan kau sedih. Aku tak butuh. Ayo, jangan marah lagi. Kita, walau tulang patah, tetap satu keluarga. Keluarga tak ada dendam lama. Keluarga. Aku, ayah, dan bunda baru keluarga. Bagaimanapun juga, mereka itu tak punya hubungan darah. Tak sebaik keluarga Pratama. Hubungan darah? Dulu, aku pikir hubungan darah di dunia ini yang paling... Tapi kalian ajarkan aku, keluarga, bisa kita pilih. Tapi kau tak pantas jadi keluargaku. Ayo, ayah. Ayo, ibu. Ayo. Diam! Aku nyatakan, Institut Samudra menghapus Lestari dan nanti takkan diterima.
Habislah, sudah tamat. Gawat, sudah selesai. Kita mau kemana sekarang? Tentu saja ke kantor desa. Cepat pindahin ke namaku. Nanti kamu anak sahku, anak Putri Ayu. Jangan mimpi. Ning, dengar bunda, pindah ke namaku. Anak perempuan harus ikut ibu. Ibu masakan enak. Bu Siti, kamu kenapa sih? Kamu jelas-jelas mau rebut anakku. Pindah ke namaku. Apa maksudnya rebut? Nih selalu dekat sama aku. Aku ini bundanya. Anak perempuan harus ikut ibu. Aku bisa temenin dia tiap hari. Pindah ke namaku. Dengar bunda. Pindah ke namaku. Aduh. Sudah. Jangan berebut. Menurutku, kita bertiga pindah ke satu kartu keluarga saja. Begini, tak usah berebut. Ayo, pergi.